Labirin tanpa peta, menara yang berdiri di atas pasir. Selamat datang di sebuah dunia, di mana setiap orang adalah paus bagi dirinya sendiri. Dunia yang lahir dari rahim abad ke-16 ini, seringkali mengklaim diri sebagai pemurnian, namun jika kita melihat lebih dekat dengan kacamata yang jernih, kita akan menemukan sebuah bangunan, yang pondasinya retak secara kronis. Bagaimana mungkin, sebuah gerakan yang mengaku kembali ke sumber, justru memutus rantai transmisi, yang menjaga sumber itu tetap murni selama 1500 tahun. Mari kita bedah, mengapa sistem pemikiran ini, sebenarnya sedang bertengkar dengan sejarah, akal sehat, dan bahkan kitab suci, yang mereka puja secara berlebihan. 1. Tragedi Sola Scriptura, apakah Alkitab jatuh dari langit? Doktrin utama mereka adalah Sola Scriptura, hanya Alkitab. Namun ada lelucon besar di sini. Alkitab tidak pernah menuliskan, bahwa hanya Alkitab adalah satu-satunya otoritas. Ini adalah dogma manusia yang dipaksakan ke dalam teks suci. Secara biblis, ide ini justru bertabrakan dengan surat Rasul Paulus, yang menegaskan pentingnya transmisi lisan yang hidup. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jika hanya yang tertulis yang berlaku, maka Rasul Paulus sedang melakukan penyesatan, ketika ia menyuruh kita memegang ajaran lisan atau tradisi. Secara logika, Sola Scriptura adalah lingkaran setan yang mustahil. Anda butuh otoritas di luar Alkitab, untuk menentukan buku mana saja yang masuk ke dalam daftar Alkitab. Tanpa gereja yang berwibawa pada Konsili Roma 382 Masehi, Hippo 393 Masehi, dan Kartago 397 Masehi untuk menetapkan kanon, kaum Protestan tidak akan punya buku untuk dikutip. Mereka membenci institusi yang melahirkan buku, yang mereka klaim sebagai satu-satunya otoritas. Ini seperti seorang anak, yang memutus hubungan dengan ibunya, tapi tetap bersikeras menggunakan warisan sang ibu, untuk menghakimi ibunya, sungguh terlalu. 2. Inkonsistensi historis, apakah hilang selama 1500 tahun? Jika ajaran Protestan itu benar, maka kita harus menerima premis yang konyol, bahwa Yesus gagal menjaga gerejanya selama 15 abad. Mereka ingin kita percaya, bahwa tak lama setelah para rasul meninggal, gereja langsung jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan baru diselamatkan oleh seorang biarawan Jerman, yang sedang emosional pada tahun 1517. Padahal sejarah mencatat, bahwa gereja perdana adalah gereja yang sangat sakramental dan hierarkis. Santo Ignatius dari Antiokhia, yang merupakan murid langsung dari Rasul Yohanes, menulis pada tahun 107 Masehi. Di mana ada uskup, hendaknya umat hadir di situ, sama seperti di mana ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik. Surat kepada jemaat di Smyrna, 8. Sejarah tidak mengenal kekristenan yang tanpa ekaristi, sebagai tubuh dan darah yang nyata, tanpa suksesi apostolik, atau tanpa penghormatan kepada Bunda Maria. Mengaku mengikuti gereja perdana tetapi membuang sakramen dan hierarki, adalah seperti mengaku penggemar setia musik klasik, namun membenci suara biola dan konduktor orkestra. 3. Kekacauan logika, 40.000 lebih versi kebenaran. Protestantisme, menjanjikan kebebasan interpretasi melalui bimbingan Roh Kudus bagi setiap individu. Namun lihatlah hasilnya, perpecahan menjadi puluhan ribu denominasi, yang saling bertentangan secara fundamental. Roh Kudus tidak mungkin bersifat skizofrenia, dengan membisikkan hal yang berbeda kepada Luther, yang percaya kehadiran nyata Kristus dalam roti, Calvin yang percaya kehadiran spiritual, dan Zwingli yang percaya itu hanya simbol. Santo Irenaeus dari Lyon, dalam karyanya Ad versus Haereses, melawan ajaran sesat, pada abad kedua sudah memperingatkan. Sebab meskipun bahasa di dunia berbeda-beda, kekuatan tradisi adalah satu dan sama. Gereja, meskipun tersebar di seluruh dunia, tetap menjaga iman ini dengan cermat, seolah-olah ia mendiami satu rumah tunggal. Jika setiap orang adalah penafsir tunggal yang paling benar, maka kebenaran menjadi relatif. Prinsip interpretasi pribadi ini, sebenarnya adalah resep untuk anarki spiritual. Mereka menolak satu paus di Roma, hanya untuk menciptakan jutaan paus baru di ruang tamu masing-masing, yang saling mengutuk satu sama lain. 4. Sola fide, tiket gratis yang halusinatif. Doktrin selamat karena iman saja, adalah tambahan kata yang dilakukan secara ilegal oleh Martin Luther pada surat Roma 3 ayat 28, dengan menambahkan kata saja, yang tidak ada dalam teks asli Yunani. Padahal,
Satu-satunya tempat di mana frasa iman saja muncul secara eksplisit dalam Alkitab adalah di surat Yakobus, dan bunyinya justru menghantam mereka. Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman, Yakobus 2 ayat 24. Mengabaikan ayat ini sambil berteriak-teriak, Alkitabiah, adalah sebuah prestasi dalam hal kebutaan selektif. Bagaimana mungkin, seseorang bisa merasa aman hanya dengan percaya, sementara hidupnya tidak mencerminkan kekudusan? Ini bukan iman, ini adalah pengabaian tanggung jawab moral, yang dibungkus dengan jargon teologis yang manis. Santo Agustinus dalam De Fide et Operibus, menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan tidak akan menyelamatkan, karena iblis pun juga percaya dan gemetar, tetapi mereka tidak selamat. 5. Jejak tak terbantah, bukti kontinuitas iman para martir. Agar khayalan kaum Protestan tentang gereja yang hilang ini runtuh sepenuhnya, kita cukup melihat dokumen dari mereka yang mati demi Kristus, jauh sebelum Luther lahir. Ajaran Katolik bukanlah penemuan abad pertengahan, melainkan nafas gereja sejak katakombe. Mengenai kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi, yang ditolak sebagian besar Protestan, Santo Justinus Martir menulis sekitar tahun 155 Masehi. Sebab kami menerima ini bukan sebagai roti biasa atau minuman biasa, makanan yang telah dikuduskan melalui doa, adalah daging dan darah Yesus yang telah menjadi manusia itu. Apologia pertama, 66. Mengenai kepausan dan keutamaan Roma, Santo Irenas menulis pada tahun 180 Masehi. Sebab dengan gereja ini, Roma, karena asal-usulnya yang lebih unggul, setiap gereja harus setuju, karena di dalamnya tradisi apostolik telah dipelihara. Adversus HRSS 3:3-2. Mengenai pengakuan dosa, Origenes pada abad ketiga menyatakan, bahwa pendosa tidak boleh malu untuk menjelaskan dosanya kepada imam Tuhan dan mencari obatnya. Homili tentang imamat, 2. 6. Ironi sang pendiri, Luther yang lebih Katolik daripada pengikutnya. Sangat menghibur untuk menyadari, bahwa jika Martin Luther hidup hari ini, dia mungkin akan menganggap pengikutnya sendiri sebagai orang asing. Kaum Protestan modern, seringkali membuang segala hal yang berbau Katolik, namun sang bapak reformasi mereka, justru tetap memegang teguh devosi kepada Maria, dan kehadiran nyata Kristus dalam sakramen. Mengenai Maria, Luther menulis pada tahun 1522. Penghormatan kepada Maria diukir jauh di dalam hati manusia. Sermon, tanggal 1 September tahun 1522. Bahkan tentang keperawanan abadi Maria, Luther menegaskan dalam komentar terhadap Lukas. Adalah suatu keyakinan, bahwa Maria adalah Bunda Tuhan, yang tetap perawan. Para pengikutnya sekarang, justru alergi dengan sebutan Bunda Allah atau Theotokos, membuktikan, bahwa Protestantisme adalah sebuah bola salju, yang terus menggelinding menjauh dari kebenaran asalnya. Mereka menciptakan agama, yang bahkan pendirinya sendiri tidak akan mengenalinya. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan, bahwa tanpa jangkar tradisi, teologi hanyalah permainan perasaan individu yang berubah seiring angin zaman. 7. Paradoks Alkitab tanpa gereja, sebuah bunuh diri intelektual. Disinilah letak komedi hitam teologi Protestan, mereka memuja Alkitab, sambil memutilasi tangan yang memberikannya kepada mereka. Alkitab tidak jatuh dari langit dalam sampul kulit hitam dengan indeks jempol. Ia adalah produk dari gereja, oleh gereja, dan untuk gereja. Santo Agustinus dengan telak menyatakan pada abad keempat, "Aku tidak akan percaya pada Injil, kecuali otoritas gereja Katolik menggerakkan aku untuk melakukannya." Kontra Epistolam Manichaei, 5. Paradoksnya begini, kaum Protestan menggunakan Alkitab untuk menyerang gereja Katolik, padahal satu-satunya alasan mereka tahu buku itu adalah firman Tuhan, adalah karena gereja Katolik mengatakannya demikian di bawah bimbingan Roh Kudus. Jika gereja bisa salah atau murtad selama 1500 tahun seperti klaim mereka, maka keputusan gereja dalam menetapkan daftar kitab atau kanon, juga bisa salah. Jika gereja salah, maka Alkitab mereka mungkin hanya kumpulan fiksi. 8. Benturan doktrin, Bapak Gereja versus inovasi reformasi. Jika kita membandingkan, apa yang diyakini oleh para raksasa iman di milenium pertama, dengan doktrin modern denominasi hari ini, kita akan menemukan jurang yang tak terjembatani. Mari kita ambil contoh doktrin sola fide, keselamatan hanya oleh iman. Sementara denominasi hari ini berteriak, bahwa perbuatan tidak memiliki nilai keselamatan, Santo Siprianus dari Kartago pada tahun 250 Masehi sudah menegaskan, bahwa doa dan perbuatan baik,
adalah sarana untuk memohon ampunan Tuhan atas dosa-dosa kita setelah pembaptisan. Atau lihatlah pandangan mereka tentang Ekaristi. Hari ini, banyak kelompok Protestan menganggap perjamuan hanya ngopi-ngopi suci untuk mengenang masa lalu. Namun, Santo Cyrillus dari Yerusalem pada abad keempat berkata, jangan melihat roti dan anggur sebagai elemen biasa, karena mereka adalah tubuh dan darah Kristus. Perbedaan ini bukan sekadar masalah interpretasi, melainkan pemutusan hubungan total dengan keyakinan mereka, yang rela mati di kandang singa demi iman yang sama. 9. Senjata makan Tuhan, saat ayat Alkitab membungkam Protestan. Salah satu hobi favorit kaum Protestan adalah menyerang Katolik dengan ayat-ayat yang dipreteli dari konteksnya. Namun, jika kita mengembalikan ayat tersebut ke dalam bahasa asli dan konteks sejarahnya, serangan itu justru berbalik arah. Ambil contoh larangan menyebut Bapa, Matius 23 ayat 9. Mereka menggunakannya untuk menyerang sebutan Romo atau Paus. Secara harafiah, jika mereka konsisten, mereka juga dilarang memanggil orang tua laki-laki mereka dengan sebutan ayah atau bapak. Namun, Paulus sendiri menyebut dirinya bapak dalam iman bagi jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Jelas, Yesus sedang menyerang kesombongan Farisi, bukan melarang istilah jabatan gerejawi. Atau lihatlah saat mereka menyerang otoritas Petrus dengan ayat batu karang. Dalam bahasa Yunani, ada upaya paksa membedakan Petros, batu kecil dan Petra, batu besar. Padahal, Yesus berbicara dalam bahasa Aram, di mana ia menggunakan kata kepa untuk kedua bagian tersebut. Engkau adalah kepa, dan di atas kepa ini, aku akan mendirikan jemaatku. Tidak ada pembedaan ukuran batu di sana, itu adalah penunjukan otoritas tunggal yang mutlak. 10. Manipulasi otoritas, hierarki yang dihapus secara paksa. Lucunya, kaum Protestan seringkali bangga dengan konsep imamat rajani semua orang percaya, sambil menolak hierarki gereja. Namun, mereka harus melakukan akrobat linguistik, untuk mengabaikan struktur yang sudah ada sejak zaman Alkitab. Dalam bahasa asli Yunani, istilah episkopos atau uskup, presbyteros atau imam atau penatua, dan diakonos atau diakon, muncul berkali-kali dengan fungsi yang sangat spesifik. Misalnya, dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13, Rasul Paulus menjelaskan syarat-syarat bagi uskup dan diakon. Mengapa Rasul Paulus repot-repot menetapkan syarat jabatan, jika semua orang memiliki otoritas yang sama rata tanpa pemimpin formal? Lebih tajam lagi, dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 23 dicatat. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua atau presbyteros, bagi jemaat itu. Istilah presbyteros inilah yang secara etimologis menjadi kata pris atau imam. Kaum Protestan sering menerjemahkannya sekadar sebagai tua-tua, untuk menanggalkan nuansa sakramentalnya, namun secara historis, mereka adalah orang-orang yang ditunjuk melalui penumpangan tangan, untuk memimpin Ekaristi. Tanpa hierarki yang jelas ini, jemaat hanyalah gerombolan tanpa komando, yang ujung-ujungnya akan saling sikut memperebutkan tafsir. Mereka menolak jabatan suci yang ditetapkan Tuhan, demi kenyamanan demokrasi rasa yang palsu. 11. Tradisi lisan, mata rantai yang hilang dalam logika Protestan. Kaum Protestan sering mencibir tradisi suci, sebagai tambahan manusia. Padahal, tanpa tradisi lisan, mereka tidak akan pernah tahu apa itu Injil. Mari kita gunakan logika dasar, Yesus tidak pernah memerintahkan para rasulnya, untuk pergi dan menulis buku. Tetapi dia memerintahkan mereka, untuk pergi dan mengajar. Sebagian besar kitab Perjanjian Baru, ditulis puluhan tahun setelah gereja berdiri. Bagaimana gereja perdana beroperasi selama 20 hingga 60 tahun tanpa Alkitab yang lengkap? Jawabannya adalah tradisi lisan. Papias dari Hierapolis, sekitar tahun 60-130 Masehi, yang merupakan pendengar langsung dari ajaran para penatua, memberikan kesaksian tajam. Karena aku tidak menganggap bahwa hal-hal dari buku-buku akan menguntungkanku, sebanyak hal-hal dari suara yang hidup dan abadi, dikutip oleh Eusebius, dalam Sejarah Gereja, 3:39-4. Tradisi lisan bukan sekadar cerita rakyat, melainkan transmisi ajaran rasul, yang dijaga ketat oleh Roh Kudus melalui suksesi para uskup. Jika kaum Protestan menolak tradisi lisan, mereka sebenarnya menolak fondasi, di mana Alkitab itu sendiri dibangun. Mereka mengandalkan tradisi Katolik untuk mengetahui, bahwa surat kepada jemaat di Ibrani adalah kanon, namun di saat yang sama menolak tradisi yang sama, ketika tradisi itu mengajarkan tentang Ekaristi.
Inilah puncak dari inkonsistensi intelektual, menggunakan tangga, yakni tradisi, untuk naik ke atap, lalu menendang tangga itu setelah sampai di atas. Sungguh konyol. 12. Dosa asal reformasi, ambisi politik di balik jubah teologi. Jangan tertipu oleh narasi romantis, bahwa reformasi adalah murni panggilan hati untuk kebenaran. Jika kita menyingkap tirai sejarah, kita akan melihat bahwa Protestantisme tumbuh subur, karena ia menjadi alat politik yang sangat praktis bagi para penguasa yang haus kekuasaan. Reformasi di Inggris misalnya, dimulai bukan karena perdebatan teologi yang luhur, melainkan karena syahwat Henry VIII yang ingin menceraikan istrinya. Ketika Paus menolak, Henry mengangkat dirinya sendiri menjadi kepala gereja. Ini bukan reformasi, ini adalah kudeta ego. Di Jerman, para pangeran mendukung Luther bukan karena mereka tiba-tiba jatuh cinta pada doktrin iman saja, melainkan karena mereka ingin merampas tanah-tanah milik gereja Katolik, dan berhenti membayar pajak ke Roma. Bahkan Luther sendiri dalam surat-suratnya, menunjukkan sisi yang jauh dari kata suci. Dalam menanggapi perang petani Jerman di tahun 1524, ia mendesak para pangeran untuk membantai para petani. Biarkan siapapun yang bisa, menyerang, membunuh, dan menikam mereka, secara diam-diam maupun terang-terangan, sama seperti orang harus membunuh anjing gila, dalam melawan gerombolan petani yang merampok dan membunuh, 1525. Ini adalah noda sejarah yang membuktikan, bahwa gerakan ini lahir dari kekacauan, kemarahan, dan kepentingan politik praktis. Mengklaim, gerakan yang lahir dari perpecahan berdarah dan ambisi duniawi ini, sebagai restorasi gereja Kristus, adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasan kita sendiri. Kesimpulan, pulanglah ke rumah yang kokoh. Protestantisme adalah sebuah percobaan sosiologis dan teologis, yang gagal untuk merekonstruksi roda yang sudah bulat. Dengan memutus rantai sejarah, mereka menciptakan kekristenan yang tercabut dari akarnya. Mereka memelintir logika demi kedaulatan ego individu, dan menggunakan Alkitab sebagai senjata untuk melawan gereja, yang justru merupakan penulis, penjaga, dan penafsir sah dari Alkitab itu sendiri. Membangun iman di luar tradisi suci dan magisterium gereja, adalah seperti mencoba berlayar di tengah samudra ganas, dengan perahu kertas yang Anda rakit sendiri dari sobekan-sobekan halaman buku navigasi, yang tidak Anda pahami. Kebenaran tidak ditemukan dalam inovasi-inovasi emosional abad ke-16, melainkan dalam kesetiaan, pada apa yang telah diwariskan dari para rasul tanpa putus. Apakah Anda ingin terus membangun, di atas pasir yang senantiasa bergeser mengikuti tren zaman, atau kembali ke atas batu karang yang tetap teguh, meski badai ribuan tahun menghantam?